Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpahkan, selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, satu-satunya nabi yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah, yaitu ketika yaumil hisab, yang mana yang mampu memberikan pertolongan kepada hambanya hanyalah Nabi Muhammad dengan syafaat beliau. Sekarang kita sudah memasuki pembelajaran pendidikan agama Islam secara daring. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita ke depan dimudahkan oleh Allah serta bernilai ibadah dan barokah bagi kita semua. Ala hadihini wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk berikutnya kita sudah memasuki materi yang mana materi pada pertemuan kali ini khususnya di kelas 12 adalah tentang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah termasuk rumpun ilmu dari Al-Qur'an hadis. Maka nantinya ketika kita mempelajari terkait dengan materi amar ma'ruf nahi munkar, maka nanti kita berpatokan ataupun berpedoman yang kita jadikan rujukan adalah Al-Qur'an dan juga hadis. Artinya nanti kita akan belajar materi amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan ayat-ayat Allah dan juga hadis dari Rasulullah. Nah, otomatis nanti ada beberapa dalil, dan pada pembahasan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan 4 dalil yang menceritakan ataupun menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi munkar. Mulai dari kewajiban dari amar ma'ruf nahi munkar, kemudian umat yang terbaik adalah umat yang amar ma'ruf nahi munkar, serta ancaman bagi orang yang tidak mau amar ma'ruf nahi munkar, serta kewajiban kita menyeru kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Jadi amar ma'ruf itu adalah kita menyeru, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada kebaikan. Nahi munkar adalah mencegah terhadap segala sesuatu yang itu buruk dan dilarang oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak PowerPoint serta penjelasan berikut ini. Baik, kita sekarang sudah mulai memasuki materi, yang mana materi pada kesempatan kita kali ini adalah terkait dengan amar ma'ruf nahi munkar, yang mana kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menyeru kepada kebaikan dan mencegah terhadap kemungkaran. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak pada slide berikutnya. Nah, ada terkait dengan dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar. Yang akan kita bahas ada 4 dalil. Yang pertama yaitu Quran surat Ali Imran ayat 104 yang membahas tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 110 tentang umat yang terbaik. Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80 tentang ancaman bagi yang tidak amar ma'ruf nahi munkar. Serta yang terakhir ada hadisnya Rasulullah yang diriwayatkan Muslim dari Abu Sa'id terkait dengan perintah mengubah kemungkaran sesuai kemampuan kita. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang Quran surat Ali Imran ayat 104 yang menerangkan tentang kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Ayatnya di sini berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Waltakum minkum, dan hendaklah ada di antara kamu ummatun yad'una ilal khairi, yaitu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, dan menyuruh kepada yang ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang munkar,
Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi apabila kalian mau menjadi umat muslim yang beruntung, maka wajib hukumnya bagi kita semua umat muslim untuk menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar. Pada ayat ini ada beberapa hukum tajwid yang bisa kita pelajari. Di sini cuma saya cantumkan 5. Yang pertama ada lafaz wal takum minkum, yang mana lafaz ini ada hukum tajwidnya yaitu idgham bi gunnah. Kenapa idgham bi gunnah? Karena nun sukun bertemu dengan mim, itu disebut dengan idgham bi gunnah. Yang kedua ada yad'una, itu adalah qalqalah sugro karena ada huruf dal sukun di tengah kalimat. Wayan hauna, itu adalah idhar halqi karena nun sukun bertemu dengan ha. Al munkar, itu adalah ifa hakiki, nun sukun bertemu dengan kaf. Wa ulaika, itu adalah mad wajib mutasil karena mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kalimat. Nah, ayat tersebut ada terkait dengan penjelasannya, bahwa ayat ini menjelaskan tentang kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar serta keutamaannya. Keutamaannya apa? Keutamaannya adalah kalian ataupun kita tergolong orang-orang yang beruntung apabila memenuhi kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar. Yang mana ketika kita orang beruntung, tujuan akhirnya kita akan mendapatkan balasan berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hendaknya ada di antara umat Islam yang sesuai dengan kemampuannya untuk mengubah kemungkaran, menyeru kepada yang kebaikan. Sebab kewajiban ini hanya untuk umat Islam. Kita lihat contoh gambar yang ada di sebelahnya. Yang atas itu adalah kita menyeru kepada kebaikan, kita mengajak rekan kita untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ini adalah salah satu contoh perbuatan kita untuk menyeru kepada yang kebaikan. Dan yang di bawahnya itu adalah minuman keras yang sengaja untuk dihancurkan, karena ini adalah berusaha untuk wujud dari nahi mungkar, mencegah terhadap kemungkaran, supaya tidak merajalela minum-minuman keras orang yang mabuk-mabukan, maka dihancurkanlah botol dari minuman keras beserta minumannya itu. Nah, jadi bagi kalian yang ingin mencegah kemungkaran, apabila melihat temannya yang mungkin sedang minum minuman keras, ambil itu botolnya dan banting itu botol. Itu adalah salah satu bentuk dari nahi mungkar. Kita mewujudkan untuk mencegah seseorang melakukan sesuatu yang mungkar, dan kita akan menjadi orang yang beruntung gitu. Kemudian dalil yang kedua yaitu Quran surat Ali Imran ayat 110 membahas tentang umat yang terbaik. Seperti apa itu umat yang terbaik? Kita simak ayatnya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Kuntum khaira ummatin, kamu adalah umat yang terbaik. Ukhrijat linnasi, yang dilahirkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang menyuruh kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Walau aman ahlul kitab, sekiranya ahli kitab itu beriman, lakana khairal lahum, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasikun, di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Jadi yang dimaksud umat terbaik di sini adalah orang yang beriman. Apabila ada ahli kitab, orang non muslim, dalam artian ahli kitab yang dimaksudkan di sini adalah Yahudi dan Nasrani, apabila mau beriman tentu itu lebih baik bagi mereka. Namun ternyata tidak, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, penjelasan dari ayat ini menjelaskan tentang umat Islam adalah umat yang terbaik. Kenapa yang terbaik? Karena umat Islam menyeru kepada yang ma'ruf, yaitu yang baik sesuai perintah syariat. Apabila kita belum menyeru kepada yang ma'ruf, berarti kita belum termasuk umat yang terbaik. Yang dimaksud umat Islam adalah umat yang terbaik, itu adalah umat yang menyeru kepada yang ma'ruf,
mencegah dari yang mungkar, yaitu segala perkataan, perangai atau perbuatan yang bertentangan dengan syariat, itu kita cegah. Jangan sampai perbuatan-perbuatan dosa itu dilaksanakan oleh siapapun. Dan beriman kepada Allah serta tidak menyekutukannya, itu adalah umat yang terbaik. Apabila masih menyekutukan dan masih percaya ada Tuhan lain selain Allah, itu berarti masih belum umat yang terbaik. Ayat ini turun kepada 2 orang Yahudi yang berkata kepada kumpulan orang mukmin, sesungguhnya agama kami lebih baik daripada agama yang kalian serukan kepada kami. Nah, orang Yahudi ngomong seperti itu kepada orang-orang mukmin. Maka Allah pun di sini menegaskan kepada orang-orang Yahudi, sehingga turunlah ayat ini, yang mana ayat ini menegaskan bahwa umat yang terbaik itu adalah umat Islam. Orang-orang Yahudi bisa dianggap lebih baik ketika mereka mau beriman kepada Allah, namun ternyata kebanyakan dari mereka fasik. Nah, jadi sudah dijelaskan pula bahwa yang terbaik adalah umat yang beriman kepada Allah, dan itu adalah agama Islam. Ada beberapa hukum tajwid dalam ayat tadi. Di sini hanya saya tampilkan 6. Yang pertama ada ummatin, mim bertasjid itu disebut dengan gunnah. Ta'muruna ada dhammah bertemu dengan waw, itu disebut dengan matobi. Bil ma'rufi, bil alif lam, kemudian lamnya itu berharokat sukun, maka itu adalah al-qamariyah. Billahi, lafaz Allah yang dibaca tarkik. Kenapa dibaca tarkik? Karena sebelum lafaz Allah didahului harokat kasrah. Khairal lahum, ada tanwin bertemu dengan huruf lam, itu adalah salah satu dari huruf idgham billah gunnah. Dan yang terakhir humul fasiqun, ini adalah mad arid li sukun, karena ada mad tabi'i ku, harokat dhammah bertemu dengan waw berada di akhir kalimat, maka mad tabi'i yang berada di akhir kalimat itu disebut dengan mad arid li sukun. Kita lanjut kepada ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga Quran surat Al-Maidah ayat 78 sampai 80. Di sini menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Jadi apabila kita tidak melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, ada ancamannya tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Kita simak ayatnya berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu. Labisa ma kanu yaf'alun. Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru. Labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhidallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun. Lu'inal ladzina kafaru, telah dilaknat orang-orang kafir, min bani Israil, dari bani Israil, ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, yaitu dengan lisannya Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Mereka yang demikian itu disebabkan karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan mungkar yang mereka berbuat. Jadi orang-orang Bani Israel yang telah dilaknat oleh Allah pada zamannya Nabi Daud dan Nabi Isa, dilaknat karena mereka tidak mau mencegah terhadap kemungkaran. Jadi ketika ada perbuatan yang mungkar itu tidak dicegah. Dan orang yang tidak mencegah, tidak nahi mungkar ini, maka dilaknat oleh Allah. Kemudian lanjutannya, labi sama kanu yaf'alun. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka berbuat itu. Tara katsiran minhum yatawallawna. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong menolong alladzina kafaru, dengan orang-orang yang kafir. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka.
ansakhitallahu alaihim, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, wa fil adzabi hum khalidun, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Artinya ketika ada orang yang tolong menolong dalam hal yang kafir, kepada orang-orang yang musyrik, tolong menolong dalam hal yang mungkar, tolong menolong bukan pada hal yang baik, maka ini adalah perbuatan yang amat buruk. Kenapa amat buruk? Karena sudah ditegaskan oleh Allah, ansakhitallahu alaihim, yaitu Allah murka kepada orang-orang yang tolong menolong kepada jalan yang mungkar. Wa fil adabi hum khalidun, dan mereka akan kekal dalam siksaan. Orang yang tolong menolong dalam hal keburukan itu akan kekal dalam siksaan. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa Allah menunjukkan umat yang dilaknat melalui para nabi mereka. Kenapa dilaknat? Karena tidak mengerjakan amar ma'ruf dan justru malah mengerjakan kemungkaran, maka mereka dilaknat. Ayat ini menunjukkan perilaku buruk orang-orang Yahudi, karena pada waktu itu orang Yahudi saling tolong menolong dengan orang-orang musyrik. Jadi yang dimaksud pada ayat tadi itu adalah orang-orang Yahudi. Namun di sini ketika kita tarik secara global, orang yang saling tolong menolong dengan orang-orang musyrik itu berarti juga dilaknat oleh Allah. Bahkan orang-orang Yahudi itu bersekongkol untuk memerangi orang-orang yang beriman, misalnya dalam perang Ahzab. Karena perilaku tersebut, maka mereka dikutuk dan dimurkai oleh Allah, yaitu berupa mendapat siksaan yang kekal. Nah, jadi apabila kita tidak berjuang untuk amar ma'ruf dan nahi mungkar, maka kita bisa saja dilaknat oleh Allah dan nantinya akan mendapat siksaan Allah yang kekal. Nah, untuk bilang tadi, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang tersebut. Maka caranya kita wajib hukumnya untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah terhadap keburukan. Ada beberapa hukum tajwid yang terdapat pada ayat tadi. Yang pertama ada lu'inal ladina, ada alif lam. Alif lam itu berharokat tasjid, maka itu adalah asyamsiyah. Mim bani, ada nun sukun bertemu dengan ba, itu adalah hukum nun sukun yang disebut dengan iklab. Kemudian ada mukarin fa'ilun, disebut ikhfa hakiki karena ada dua ikhfa di sini. Nun sukun bertemu dengan kaf, itu ikhfa. Kemudian rifa, itu adalah tanwin bertemu dengan huruf fa, itu adalah ikhfa hakiki. Sakhitallahu, lafaz Allah dibaca tafkhim. Kenapa dibaca tafkhim? Karena sebelum lafaz Allah didahului harokat fathah. Minhum itu adalah idhar halki, nun sukun bertemu dengan ha. Dan yang terakhir alaihim wafi, itu adalah idhar syafawi. Berbeda dengan yang awal tadi. Kalau idhar halki nun sukun bertemu dengan ha. Kalau idhar syafawi mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba. Di sini kita lihat mim sukun bertemu dengan waw, maka itu idhar syafawi. Jadi kalau idhar halki itu adalah nun sukun, tapi kalau idhar syafawi itu adalah mim sukun. Dalil yang keempat, yang terakhir, ini adalah berupa hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Sa'id tentang perintah mengubah kemungkaran sesuai dengan kemampuan kita. Faqala Abu Sa'id, maka berkata Abu Sa'id radhiyallahu anhu, amma hadza faqad qada ma alaihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa saya mendengar Rasulullah SAW. Abu Sa'id ini mendengar Rasulullah yaqul bersabda, man ra'a minkum mungkaron, barang siapa melihat kemungkaran di antara kalian, fal yughayyirhu biyadi, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Fa illam yastati fa bilisanihi, jika dia tidak mampu maka hendaklah dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbihi, dan jika dia tidak mampu maka dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kita diperintahkan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar diawali dengan tangan kita. Jika tidak mampu dengan tangan, dengan lisan, dengan ucapan. Jika tidak mampu maka dengan hati kita yang tidak mau ada kemungkaran di situ. Ada penjelasan terkait dengan hadis ini, yang mana hadis ini menjelaskan bahwa kita dianjurkan untuk peduli terhadap lingkungan sekitar. Jadi apabila ada kemungkaran di situ, kita ikut secara aktif untuk memperbaiki keadaan.
Jika ada keburukan di sekitar maka harus segera diperbaiki. Jangan sampai ada di lingkungan sekitar kita yang masih marak sekali perbuatan-perbuatan dosa, yaitu mabuk-mabukan, berjudian ataupun berzinaan. Allah mewajibkan kita untuk mengubah keburukan yang terjadi supaya keburukan-keburukan itu bisa segera kembali ke jalan Allah dan kita sudah berjuang nahi mungkar, mencegah terhadap yang mungkar. Meski demikian, hadis ini menunjukkan bahwa kewajiban mengubah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan kita. Kata biyadihi itu artinya adalah tangan dalam bahasa Arab. Namun dalam hal ini bisa juga dimaknai dengan kekuasaan. Artinya, orang-orang yang mempunyai kekuasaan tentu lebih efektif mengubah kemungkaran dibandingkan dengan orang-orang yang biasa. Orang yang memiliki kekuasaan yang dimaksud di sini adalah pemimpin. Ketika kita menjadi seorang pemimpin, maka kita tentu lebih bisa mengubah kemungkaran dengan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan yang kita berbuat dibandingkan dengan orang-orang biasa yang mungkin kurang efektif ketika akan merubah kemungkaran tersebut ke jalan yang benar. Jika tidak mampu, maka dapat dilakukan dengan lisan, misalnya melarang suatu tindakan kemungkaran. Kita hanya bisa memberi nasihat, hanya bisa memberi ucapan supaya orang tersebut tidak berbuat mungkar. Jika tidak mampu, maka bisa dengan hati, yaitu yang paling sederhana. Itu adalah menolak keberadaan suatu kemungkaran. Dalam hati kita tidak ingin ada perbuatan mungkar di sekitar kita, maka kemudian kita segera beralih ke tempat yang lain ketika kita tidak mampu merubah dengan sikap. Sekian, terima kasih. Mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Nah, jadi itu tadi terkait dengan paparan materi dalil-dalil tentang amar ma'ruf nahi munkar, yang mana dapat kita tarik kesimpulan bahwa dalil pertama menjelaskan terkait dengan kewajiban kita untuk beramar ma'ruf nahi munkar, yang mana ketika kita sudah melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar, maka kita akan mendapatkan keutamaannya, yaitu berupa balasan pahala, limpahan nikmat dari Allah, sehingga kita nanti mampu masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalil yang kedua menceritakan tentang umat yang terbaik, bahwa umat yang terbaik itu adalah umat Islam. Sudah ditegaskan oleh Allah bahkan kepada orang Yahudi dan juga orang Nasrani bahwa yang terbaik dalam firman-Nya Allah itu adalah agama Islam. Nah, kemudian dalil yang ketiga itu adalah terkait dengan ancaman bagi orang yang tidak mau beramar ma'ruf nahi munkar, maka dia akan kekal dengan siksaan Allah di neraka. Serta hadis ataupun dalil yang terakhir itu berupa hadis yang di situ mengisyaratkan kepada kita bahwa kita beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita. Jika kita mampu dengan tangan, dengan kekuasaan, lakukanlah. Jika tidak mampu, maka dengan lisan. Jika tidak mampu, maka dengan kolbun hati. Nah, kurang lebih begitu materi yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Mari kita tutup pembelajaran dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.